Halo, kembali lagi di YouTube channel Nur Ainul Miftahul Huda yang tentunya membahas tentang materi-materi di perkuliahan. Kali ini kita masuk ke mata kuliah Matematika Discrete. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan poin yang kedua ini ya, untuk CPMK 1, poin kedua, yaitu relasi keterbagian FPB dan KPK. Kalau di part 1 sebelumnya kita sudah sampai ke relasi keterbagian. Nah, ini di part kedua ini kita akan masuk ke bagian FPB dan KPK-nya. Tentunya teman-teman di sini sudah pernah mendengar dan sudah pernah belajar pastinya tentang FPB atau faktor persekutuan besar dan KPK atau kelipatan persekutuan kecil gitu ya. Di sini oke, belum ya. Oke, terakhir kemarin part sebelumnya kita sudah bahas teorema 5, sudah dibuktikan juga dan sudah dicari juga ya contoh-contoh soal yang berkaitan dengan teorema 5 ini. Nah, sekarang kita masuk ke FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan dari A dan B adalah bilangan bulat D. Ingat ya, jadi faktor FPB dari A dan B itu adalah suatu bilangan bulat D yang memenuhi D membagi A, D habis membagi A, dan D habis membagi B. Nah, diingat lagi ya, pertemuan sebelumnya definisinya apa? Kalau A membagi habis B itu artinya jika dan hanya jika B ada K sehingga B sama dengan K kali A. Nah, sekarang kita punyanya D membagi habis A. Artinya apa? Kalau D membagi habis A, jika dan hanya jika ada K misalkan, sehingga A sama dengan K kali D. K kali D ya. Begitu juga kalau D membagi habis B. Nah, ini dan ya, berarti dia harus dan berlaku juga untuk D membagi habis B. D membagi habis B itu jika dan hanya jika ada K sehingga B sama dengan K kali D. Gitu ya. Nah, ini syaratnya seperti itu. Jadi, FPB dari A dan B itu adalah suatu bilangan bulat D, di mana D ini membagi habis A dan D juga membagi habis si B. Nah, nilai terbesar dari D itu disebut sebagai faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Nilai terbesar, nih diboldkan dari D, itu adalah FPB-nya dari A dan B. Tuh, notasinya di kurung buka A, B, artinya FPB dari A dan B itu adalah D. Nah, kita lihat contohnya. Contoh nomor 1, FPB dari 10 dan 12 itu adalah 2. Nah, ingat tadi definisinya, FPB dari A dan B itu adalah bilangan bulat D sehingga D membagi A dan D membagi B. Artinya, kita cek benar enggak? Berarti 2 ini membagi habis 10 dan 2 juga membagi habis 12. Benar atau tidak? Berarti 10 sama dengan, ada enggak bilangan positif yang menyebabkan K kali 2 itu sama dengan 10? Ada ya, berarti K-nya itu adalah 5 gitu ya. Kemudian 2 membagi 12, berarti 12 sama dengan, kita tulis yang berbeda aja ya, L dikali misalkan 2. Bukan misalkan ya, dikali 2. Ada enggak L-nya? Maka L-nya adalah 6. Itu maka memenuhi. Ada enggak D yang lain? Mungkin aja ada D yang lain, tapi D yang terbesar itulah yang disebut sebagai FPB-nya. Dan D terbesar kasusnya dalam nomor 1 ini adalah D-nya sama dengan 2. Begitu juga dengan 12, FPB dari 12 dan 15 itu adalah 3. Kenapa? Karena kalau kita cek, 3 ini membagi habis 12 dan 3 ini juga membagi habis 15. Gitu ya. Kenapa membagi habis? Nah, ingat lagi materi video sebelumnya, materi pembelajaran sebelumnya tentang relasi keterbagian. Nah, nomor 3 contohnya juga gitu. Ternyata FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Kenapa? Karena 4 membagi habis 16 dan 4 juga membagi habis 20.
Nah, catatan di sini diberikan catatan jika A dan B dua buah bilangan bulat positif dan FPB-nya ini adalah 1, maka kita pindahkan dulu ini. Maka A dan B ini saling prima atau A relatif prima terhadap B ya. Jadi kalau FPB-nya 1, maka A dan B saling prima atau A relatif prima terhadap B. Seperti itu. Nah, untuk mencari FPB ada namanya salah satu algoritma namanya algoritma pembagian atau algoritma Euclid kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek lagi. Ada namanya algoritma pembagian. Nah, algoritma pembagian ini bentuknya adalah seperti ini. Kan misalkan kita punya A sama dengan B kali K tambah S. Nah, ini ada bentuk yang berbeda saja sebenarnya. Kalau tadi kan relasi keterbagian kita punya A membagi habis B jika dan hanya jika B sama dengan K kali A gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah A sama dengan B kali K ditambah S. A dan B-nya ini adalah suatu bilangan bulat dengan A harus lebih besar dari B. Maka FPB dari A, B itu dicari dengan mengulang algoritma pembagian. Oke, kita lihat di sini baris pertama ya. Baris pertama ini A sama dengan B kali K1 tambah S1. Kemudian baris kedua adalah B, kita pindahkan ke sini. Nanti akan paham kalau kita sudah masuk ke contohnya ya. Kemudian S1 pindah ke sini. S ini adalah sisanya atau residu ya. Sisanya. Nah, kapan dia berhenti? Kapan algoritma ini berhenti? Ketika sisanya ini sama dengan 0. Nah, FPB-nya siapa? FPB-nya adalah si SN ini. Gitu ya, artinya SN ini kan dapatnya dari yang sebelumnya ya. Kan ini S1 turun ke sini. Nanti S2 turun ke sini. Berarti SN ini dapatnya dari sini nih. Nah, ini ada SN di sini, turun ke sini. Dan berhenti ketika sisanya sama dengan 0. Sehingga FPB-nya nanti adalah si SN-nya itu. Seperti itu ya. Maka kita lihat ada contohnya tidak ya? Contoh, ada contohnya. Contohnya kita ingin mencari 8 FPB dari 80 dan 12. Kalau tadi, contoh yang tadi, kita sudah tahu nilai FPB-nya berapa. Kita mau buktikan benar atau tidak FPB-nya sama dengan 2, FPB-nya sama dengan 3. Kalau ini kita diminta untuk mencari berapa FPB dari 80 dan 12. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan algoritma pembagian tadi. Bentuknya adalah A sama dengan B kali K tambah S. Oke, ini adalah FPB dari A, B ya. Berarti A-nya ini 80, B-nya ini adalah 12. Oke ya. Makanya A-nya ini 80, B-nya 12. Nah, 80 adalah 12 dikali berapa? Kemudian sisanya berapa? Ternyata 80 itu adalah 12 kali 6. 12 kali 6 nih berapa? Berarti 12, 1, 72. 72 masih kan? Sedangkan ini sebelah kirinya 80. Supaya dia 80 sebelah kanan, maka ditambahkanlah 8. Gitu ya. Jadi kan sebelah kiri sama sebelah kanan sama nih. Sama-sama 80 totalnya. Oke ya, paham ya? Kemudian ingat tadi, algoritma pembagian. Maka 12 ini kita pindah ke depan. Nah, sekarang kita cari 12 ini. Nah, 8 ini juga kita pindahkan ke depan. 8 ini sisanya ya. Jadi harus saling berkaitan nih. 12 ini 8 dikali berapa? 8 kali 1, 8 kali 2 mungkin enggak. Kalau 8 kali 2, 16. Enggak mungkin, karena kan ini 12. Gitu ya, jadi harus 8 kali 1. Sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Gitu ya, supaya sebelah kiri sama sebelah kanannya sama-sama 12. Oke, kemudian sisanya udah 0 belum? Belum. Berarti kita lanjut ke tahapan berikutnya. 8 kita pindah ke sini, si 4-nya pindahkan ke sini. Nah, 8 ini 4 dikali berapa? Ternyata 4 kali 2 pas ya, dan sisanya adalah 0. Maka FPB-nya adalah 4. Ya, FPB-nya adalah si SN tadi kan? Nah, FPB-nya ini adalah pengalinya, pengali dari sebelumnya tadi.
maka FPB-nya adalah 4. Oke, kalau kurang paham diulangi lagi, dimundurkan lagi videonya ya. Silahkan dicermati. Nah, ini ada contoh soal nomor 2, nomor 3, silahkan dicoba dikerjakan. Ya, intinya kalau konsep perkalian dan pemfaktorannya sudah mantap, akan lebih mudah mengerjakannya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ini tadi FPB, sekarang ada KPK. KPK itu kelipatan persekutuan kecil. Oke. Kelipatan persekutuan kecil di sini dikatakan jika A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0 bilangan bulat, maka KPK dari A dan B adalah bilangan positif M yang memenuhi yang pertama A membagi M, B membagi M. Jika ada C besar dari 0 dengan A membagi C dan B membagi C, maka haruslah M-nya kecil sama dengan C. Ingat ya syaratnya, kalau FPB tadi, FPB dari A dan B itu adalah D, di mana D membagi habis A dan D membagi habis B. Gitu ya. FPB dari A dan B, saya ulangi lagi, adalah bilangan bulat D, di mana D itu membagi si A dan D membagi si B. Kalau KPK, nah KPK di sini dikatakan A dan B-nya tidak sama dengan 0. Maka KPK dari A dan B itu adalah M. Dengan A-nya membagi M dan B membagi M. Beda ya, kalau tadi FPB dari A dan B itu adalah D, dengan D-nya membagi habis A dan D membagi habis B. D membagi habis B. Kalau ini perhatikan, kalau ini KPK dari A dan B itu adalah M, di mana A-nya yang membagi M dan B juga membagi M. Tuh, syarat pertama belum selesai, ada syarat kedua. Kalau ada C yang besar sama dengan 0 dengan A membagi C dan B membagi C, maka pastilah M-nya yang paling kecil. M lebih kecil dari sama dengan C. Kalau FPB tadi, D itu adalah yang paling besar. Coba kita lihat. Tadi, nah, nilai terbesar dari D itu adalah FPB. Kalau KPK, kalau ada C yang juga memenuhi syarat pertama, C membagi M, A membagi C dan B membagi C, maka pastilah si KPK si M ini pasti akan lebih kecil dari C. Silahkan dipahami, direnungi benar-benar ya, diulangi lagi kalau belum paham. Nah, notasinya juga mirip-mirip nih, sama-sama dikurung tapi ini kurung siku. Kurung siku A, B sama dengan M. Seperti itu. Contohnya adalah KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Kenapa? Ingat, berarti 4 membagi habis 12 dan 6 membagi habis 12. Benar atau tidak 4 membagi habis 12? Ya dicek aja, 12 ini sama dengan, ada nggak bilangan positif yang menyebabkannya kalau dikalikan 4 sama dengan 12? Ada ya. Begitu juga kalau 12 dengan 6 misalkan. Ada kan, L-nya sama dengan 2, ini K-nya sama dengan 3. Selanjutnya, misalkan kita punya C-nya sama dengan 2. C sama dengan 2, berarti 4 membagi habis 24 dan 6 membagi habis 24. Maka pastilah nanti yang diambil adalah 12 kecil sama dengan 24. Artinya kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong kalau misalnya nilai KPK ini adalah bilangan yang terkecil tadi. M pasti akan kecil sama dengan C. Gitu ya. Oke, ini salah ya, bukan 2. Ini harusnya adalah 24. Gitu ya, karena kan A membagi, ingat ya, ini A, ini B, ini M. A membagi, ini C, berarti A membagi C dan B juga membagi si C. Oke, benar ya, terbukti. Tapi C ini 24, M-nya 12, maka bilang KPK-nya adalah yang terkecil, si M tadi, 12. Karena 12 kecil sama dengan 24. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ternyata FPB dan KPK ini punya keterkaitan. Keterkaitannya di mana? Nah, di sini dikatakan kalau X dan Y-nya bilangan salah ya, bukan bilangan natural ya, bilangan bulat ya. Kita sedang berbicara bilangan bulat. Dan X dan FPB dari X dan Y itu 1, jadi FPB-nya 1, maka KPK-nya itu adalah perkaliannya. Contoh KPK, kita mau cari KPK dari 7 dan 13. Kita mau pakai teorema ini ya. Nah, KPK dari 7 dan 13. Nah, sekarang kita mau cari dulu FPB dari 7 dan 13. Pakai algoritma pembagian, berarti ini A, ini B. Yang di posisi 11 ini adalah yang besar ya, yang paling besar. Ingat syaratnya tadi sebelumnya. Maka 13 itu adalah 7 dikali berapa? 7 kali 1. 7 kali 2 mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Karena melebihi 13. Maka 7 kali 1, sisanya berapa? Berarti sisanya 6. Maka 7-nya turun ke sini, 6-nya turun ke sini. 7 sama dengan 6 kali 1 ditambah 1. Oke ya. 6-nya pindah ke sini, 1-nya pindah ke sini. Gitu. Nah, ternyata ini kan sisanya udah 0 nih. Ternyata FPB-nya adalah sama dengan 1. Kalau FPB-nya sama dengan 1, berarti kita bisa pakai teorema ini. Artinya KPK-nya adalah 7 dikali 13. Tapi ingat syaratnya ya, jadi kita harus pastikan dulu kalau FPB-nya itu adalah sama dengan 1. Kalau bukan sama dengan 1, maka nggak bisa kita pakai teorema ini. Kemudian ada juga teorema yang kedua. Nah, jika X, Y itu elemen bilangan bulat, maka perkalian antara FPB dan KPK dari X dan Y itu adalah perkalian X dikali Y. Contoh, misalnya ditanya, berapa hasil dari perkalian FPB 8 dan 15 dan kalau dikalikan dengan KPK dari 8 dan 15. Ya udah, kita cari pertama, cari dulu FPB-nya. FPB-nya adalah 15, pakai algoritma pembagian ya. 15 sama dengan 8 kali 1 tambah 7. 8-nya pindah ke sini, 7-nya pindah ke sini. Sisanya 1, berarti 7 pindah ke sini, 1 pindah ke sini. Ternyata dia FPB-nya ini sama dengan 1. Sehingga berdasarkan teorema 1, kita bisa hitung kalau KPK-nya ini adalah perkaliannya, yaitu sama dengan 120. Oke ya, kalau misalnya kita pakai cara teorema 1. Nah, kalau berdasarkan teorema 2 gimana? Berdasarkan teorema 2 ya udah langsung aja, karena ini nilainya sama ya. X-nya sama-sama 8, Y-nya sama-sama 15. Maka kita kalikan aja. Jadi 8 dikali 15, 120. Sama ya hasilnya ya. Teorema 1 juga mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena terpenuhi tadi ya syaratnya, yaitu FPB-nya harus sama dengan 1. Makanya bisa digunakan. Tapi kalau FPB-nya tidak sama dengan 1, nggak bisa kita pakai. Oke, kemudian berikutnya ada latihan. Nah, silahkan dikerjakan. Ini angkanya lebih besar gitu ya, latihannya. Silahkan dikerjakan nomor 1 dan nomor 4. Kemudian nanti setelah ini kita akan masuk ke materi kongruen ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Thank you for watching.